Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maunya saya bertanya kemarin selesai pelajaran, tapi karena sudah ditutup, boleh sekarang mungkin gitu. Pertanyaan begini Pak Ustadz, sholawat itu ada beberapa macam. Yang ingin kami tanyakan itu sholawat yang paling tinggi nilainya itu yang mana? Kalau kami yang tua-tua itu kan mencari nilai yang tertinggi, nggak mungkin mencari yang nilai yang kecil-kecil karena kondisi keadaan. Yang kedua, apakah dalam sholawat itu kita harus suci? Artinya kalau kita sedang naik mobil bagaimana, atau tentu kita salawat itu boleh nggak itu? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Yang ketiga, mohon pada Pak Ustadz setelah selesai pelajaran ada resume Pak. Jadi yang paling pokok itu apa sih? Jadi itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu Pak ya. Atau dijawab dulu. Biar nanti sekalian saya membahas sholawat nanti dengan sendirinya terjawab Pak ya. Nanti catat saya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, diberi kesehatan lahir batin, istiqomahkan di dalam ibadah, diberi kemudahan, kelancaran dalam segala urusan. Semoga segala kenikmatan yang sudah kita terima, yang Allah berikan kepada kita, Allah menjadikan nikmat yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta'allamu al-ilma, menuntutlah kalian ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun, karena menuntut ilmu lillah. Lillah itu karena Allah, hasanatun merupakan amal soleh. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk sama-sama thalabul ilmi. Wa dirasatuhu, mengulanginya itu tasbihun. Jadi mengulangi ilmu itu sama sederajat dengan apa? Tasbih. Wal bahsu lahu jihadun, membahas tentang ilmu itu adalah sebanding dengan jihad. Subhanallah wa akbar. Makanya alhamdulillah kita ini ditakdirkan oleh Allah kirah thalabul ilmi, sungguh luar biasa. Karena membahas tentang ilmu itu adalah jihadun. Wa talabuhu ibadatun, mencari ilmu itu adalah ibadah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis lain, ini sahih Bapak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang berjalan, itu yang meniti, tariqan yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, sahalallahu,
maka Allah akan memudahkan lahu baginya tariqan ilal jannah, jalan masuk ke surga. Luar biasa sekali. Wa ta'limuhu shadaqah, ta'lim itu mengajarkan. Jadi tugas kita itu belajar mengajar. Ta'limuhu, ta'limnya itu shadaqah. Jadi tidak ada shadaqah yang paling besar kecuali ta'lim. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ta'lim sama derajatnya adalah shadaqah. Wa fadluhu li ahlihi, memberikan ilmu kepada ahlinya itu adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Wal fikru, berpikir fil ilmi, tentang ilmu, ya'dilu, itu membandingi asyamu dengan berpuasa. Wa mudzakaratu, berdiskusi tentang ilmu, ta'dilul qiyam, itu sebanding dengan melaksanakan ibadah sholat. Ini Pak, sebagian keutamaan thalabul ilmi. Kemudian satu lagi nih, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab tentang ilmu. Kita sudah berapa bab Pak belajar? Satu bismillah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat belum selesai. Karena kita belum masuk kepada babnya Pak. Nah, kita baru iftitah saja, pembukaannya udah 1 bulan hampir. Gitu. Duh kata nama duh gairah. Kita tidak tertuntut tamat, apa yang penting tolak Pak ya. Yang tabi'u bihi fi akhirati wa dunya, kemudian dia amalkan, manfaatkan gitu, amalkan fi akhirati wa dunya, untuk kepentingan akhiratnya dan kepentingan dunianya. Karena jelas man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, yang mau dunia dengan ilmu, wa man aroda al-akhirah, barang siapa yang mau akhirat bil ilmi, dengan ilmu, wa man aroda huma, barang siapa yang ingin dunia dan akhirat fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Nih, yang belajar satu bab tentang ilmu, karena khairun lahu, itu lebih baik min umuri dunia sab'atu alafi sanah, dibanding dengan umur dunia 7.000 tahun. Subhanallah. Satu bab belajar tentang ilmu itu lebih baik dibanding dengan umur dunia 7.000 tahun. Kita saja hidup hanya kadang, Rasulullah saja 63. Ini luar biasa. Gitu ya, keutamaan thalabul ilmi. Siyamu naharuha, siangnya berpuasa, wa qiyamu layaliha, malamnya sholat. Jadi 7.000 tahun itu siangnya berpuasa, malamnya sholat. Itu lebih baik gitunya. Apa? Belajar satu bab tentang ilmu itu lebih baik dibanding apa, puasa siangnya malamnya beribadah, umur dunia 7.000 tahun. Nah, tentu kita simak mendengarkan ilmu itu Pak ya. Dengan kita membahas satu kitab khusus, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang seueur-seueur mari thalabul ilmu teh Pak. Nya gogodana teh kitu, nya di sisi bari peureum sok nunutan. Tergantung. Gitu. Makanya harus sedikit konsentrasi bahasannya. Karena kenapa? Saya lucu kadang-kadang kalau suka ada anekdot fikih itu seperti begini Pak. Bapak punya wudhu, kentut 1 kali batal tidak Pak? Nah ada kan batal. Kalau kentutnya 2 kali batal tidak Pak? Lebih batal. Tuh kan. Ya, makanya thalabul ilmi itu harus benar-benar dibahas, dipahami. Ini anekdot fikih, makanya jangan salah paham. Bapak punya wudhu, kentut 1 kali batal tidak? Kentut 1 kali batal tidak? Batal. Batal. Kentutnya 2 kali? Lebih batal. Tuh ada yang mengatakan lebih batal. Ya kentut 2 kali mah nggak batal lagi. Masih bingung ya? Ini anekdot fikih Pak, ini mah lucu-lucuan, gitu ya. Bapak punya wudhu, kentut 1 kali batal tidak? Ya batal. Kalau kentutnya 2 kali, Asal wudhu lah. ya tidak batal dong. Ya sudah batal. Lah batal dari apa? Kan sudah batal. Batal itu bagi yang punya wudhu. Contoh saya sekarang tidak punya wudhu.
tidak terkena hadas gitu kan. Kentut saja batal tidak Pak? Tidak. Ya tidak. Karena kentut hadas itu batal itu bagi yang hadas, yang tidak hadas mah tidak batal. Jadi kalau kentutnya 2 kali batal tidak? Ya tidak. Karena sudah. Ya karena sudah tadi yang kentutnya yang 1 kali Pak. Jadi kalau kentutnya 2 kali batal tidak? Ya tidak batal. Tapi jangan salah begini. Yang penting kentutnya 2 kali karena tidak batal. Nah itu yang salah. Berarti ini pemahaman tentang ilmu itu harus kafah. Kafah itu apa? Harus secara menyeluruh. Jadi kentutnya 3 kali batal tidak? Tidak. Kan sudah terbatalkan oleh yang pertama karena sudah hadas. Karena kan yang membatalkan wudu itu kan diantaranya ada 4 ya. Diantaranya adalah apa? Sesuatu yang keluar dari 2 kubul, itu dubur dan ya kubul. Nah itu. Jadi itu Pak, anekdot pikir lucu-lucuan. Tapi kadang-kadang jangan sampai ini anekdot seperti begini Pak. Anak yang ngajinya itu bari loncatan gitu, mendengar yang penting kata Pak Ustadz kentutnya 2 kali saja. Karena kalau 2 kalimat tidak ya karena kentut yang kedua pada hakikatnya dia sudah hadas gitu. Jadi tidak punya wudu. Contoh saya sekarang tidak punya wudu, kemudian saya kentut batal tidak? Ya tidak, karena batal itu bagi yang punya wudu. Baik itu Pak, kaitan dengan anekdot ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Qala al-musannif wa mu'allif rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin al-masyhur khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemarin wa fi khabar Ibnu Majah an Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalah. Masih hafal Pak? Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan itu ya ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Itu. Kemudian wa idza ra'a ma yukrahu, jika melihat sesuatu yang makruh maka ucapkannya bukan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat, tapi ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Itu sempurnanya kalimat seperti begitu. Atau boleh alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlinnar. Jadi jika melihat sesuatu kenikmatan tapi sedikit mayukrah, sedikit dibenci, tidak senang gitu. Nah itu. Jadi ucapannya adalah alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlinnar. Wa bihi, dan kepada Allah, la bi ghairihi, bukan kepada yang lainnya, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ay natlubul ma'unah. Jadi nasta'in itu adalah natlubul ma'unah, memohon pertolongan. Fataqdimul jari wal majrur, didahulukan jar dan majrur. Jadi bihi itu adalah ada jar, ada majrur. Jadi mesti wabihi nasta'inu, jangan langsung nasta'inu. Karena kenapa? Li ifadati wal hisbe, li ifadatil ikhtisos, karena ada satu kekhususan. Jadi tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah. Jadi mesti memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Jadi didahulukan jar dan majrur itu ikhtisos. Jadi di sini ikhtisos sifatnya adalah sebagai satu kekhususan. Makanya kan di dalam awal pembukaan biasanya pidato suka didahulukan seperti begini Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi
nasta'in. Tidak boleh begini, alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in. Tidak boleh. Harus diawali dengan wa bihi nasta'in. Didahulukan dengan jar dan majrur karena sifatnya adalah ikhtisos. Ikhtisos itu sebagai satu pengkhususan. Huruf jar itu ada berapa, Pak? Di dalam jurumnya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kaf wal lam. Ya 9. Ya itu huruf jar di dalam kitab jurumnya. Nah itu. Jadi kalau jar itu hurufnya, kalau majrur adalah kalimat yang didahului huruf jar, maka hukumnya harus majrur yaitu jr. Contoh fil fasli, tidak boleh fil faslu. Alal kitabi, tidak boleh alal kitabu. Tapi kalau tidak diawali dengan huruf jar, Pak ini masukkan nanti jadi saya membahas jurmiyah lagi. Al masjidu, kalau mau ke masjid jadi ilal masjidi. Nah, bismi tidak boleh, bismu, bismillahirrohmanirrohimi. Karena kenapa? Tabiun. Jadi mi-nya rohmani ar-rohimi. Jadi tidak boleh bismillahirrohmanirrohimu atau rohimi, tidak boleh. Harus bismillahirrohmanirrohimi. Karena kenapa? Tabiun lil majrur. Karena diawali dengan huruf jar. Jadi diawali wa bihi jar dan majrur. Di sini dikatakan liifadatil ikhtisos karena sifatnya adalah satu pengkhususan. Ala umuri dunya wadin, ala terhadap umuri dunia, perkara dunia, wadini dan agama. Yatliku dinu lughatan, diitlaqkan din bahasa agama, lughatan sebagai lugho bahasa, ala ma'anin kasiro. Jadi din itu punya makna yang banyak, minha. Jadi agama itu adalah bimana atau Jadi agama itu artinya adalah ketaatan. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala umuri dunya wadin, din bimana atau ketaatan. Kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan di dalam ibadah. Gitu ya. Wal ibadatu dan juga ibadah. Gitu. Ari ibadah itu apa, Pak? Ibadah itu adalah sesuatu amalan yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Gitu. Imam Suyuti itu mengatakan, jadi ibadah itu adalah definisinya sesuatu ucapan dan perbuatan yang mengundang ridho Allah. Kullu ma yardahullahu, segala sesuatu yang mengundang ridho Allah itu ibadah. Wal jazau dan pahala, wal hisabu dan hisab. Wasyar'an secara istilah yang namanya din itu adalah agama itu tadi maknanya banyak. Din itu bermakna satu at-ta'ah, kemudian wal ibadah, kemudian jaza, kemudian hisab, itu bermakna din. Gitu. Kemudian secara istilah syar'an alama syara'ahu Allahu ala lisan nabi, sesuatu yang telah disyariatkan terhadap lisan nabinya minal ahkam, dari berbagai macam hukum-hukum. Wasumia dinan, dinamakan dinan li anana nadinu, karena kita berpegang teguh dan beriktikan. Gitu. Jadi disebut agama itu adalah li anana, karena kita nadinu berpegang teguh terhadap agama tersebut, maka disebut dengan din, agama. Wa yusamma aidan milah. Dan agama pun juga di sini bisa disebutkan juga adalah milah. Milah itu ajaran. Makanya kan ada apa? Kalau millata Ibrahim Hanifah. Nah, gitu ya. Ajaran Nabi Ibrahim Hanifan sebagai pilihan. Milah. Min haitsu anamu, dinamakan milah karena Allah yang merajai. Yamiluhu, kemudian Allah merajai, menyampaikannya yalqihi, agama tersebut ala rasuli, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yamilu alaina, juga Rasulullah menyampaikan kepada kita. Wa yusamma aidan, dan disebutkan juga sya'an sebagai syarat
istilah wa syari'atun min haitsu annallaha sesungguhnya Allah syara'ahu telah mensyariatkan lana kepada kita au bainola lisani nabi melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan kepada Allah nasta'inu kami memohon pertolongan ala umurid dunya atas segala perkara dunia wadini dan agama. Ada juga yang mengatakan wadini akhirat, karena ini termasuk adalah artinya tadi al jaza wal hisab. Jadi boleh mengartikan wadini ini dan urusan dunia dan akhirat, itu secara arti. Nah sekarang langsung masuk kepada bab sholawat. Tadi pertanyaan Bapak ya. Wassallallahu, Allah memberi rahmat wasallam dan keselamatan ala sayyidina Muhammad atas Nabi Muhammad khatamin nabiyyin. Di sini dikatakan wasallallahu aizadahullahu, atau Allah zadahu telah menambahnya atfan wa ta'diman, kelembutan dan keagungan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aizadahullahu tahiyatan, atau Allah telah menambahkannya tahiyatan, penghormatan uzma yang tinggi yang agung, balagat darajatul quswa, sampai terhadap derajat yang luhur. Jadi Pak, tadi pertanyaan Bapak, bagaimana sih? Apakah sholawat itu ada yang lebih tinggi dibanding dengan sholawat-sholawat yang lain? Tentu Pak, sholawat yang diajarkan Nabi hanyalah apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hakikat sholawat hanya segitu Pak, gitu ya. Bagaimana para ulama mengekspresikan, karena nanti akan saya bahas di dalam kitab Tanqihul Qaul. Pak, jika seseorang berdoa kepada Allah dan diawali dengan kalimat Allahumma sholli, artinya bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya antara orang yang berdoa dengan langit itu ada hijab. Hijab itu apa? Penghalang. Nah, penghalang ini akan robek, akan nembus doa seseorang jika diawali dengan dia bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sungguh salawat ini mempunyai kedudukan yang agung, gitu. Karena ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang berdoa tidak diawali dengan salawat, maka doanya itu tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan yang dikatakan, kan amalan-amalan itu semuanya akan disensor Pak ya. Akan disensor dulu Pak amalan-amalan. Yang tidak akan disensor itu adalah kecuali amalan-amalan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sebetulnya sudah dibahas. Kan kok ada, kenapa ada solawat apa Pak? Ada solawat nariyat, ya ada solawat apa? Munjiat, ada solawat syifa, ada solawat Nuril Anwar, ya ada solawat tibil kulu, banyak selagi solawat itu, hampir ada 21-nya Pak. Catatan saya di sini nggak keburu kebuka, banyak sekali solawat. Jadi hakikat solawat itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya itu Pak. Kenapa terjadi kontroversi di kalangan para bukan kalangan para ulama di antara kita, sehingga ada sholawat nariyat, ada sholawat munjiat? Tidak apa-apa, karena hakikat sholawat itu diawali dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu doanya apa, itu tidak jadi masalah. Yang penting sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi tidak boleh seperti begini Pak, Muhammad, itu tidak boleh. Ya, karena Muhammad itu adalah pribadi
Nabi Muhammad. Jadi kalau berdoa ke atas Nabi, ya harus apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu Pak, hakikat apa? Salawat. Jadi kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diawali dengan mengucapkan salawat, maka antara orang yang berdoa itu ada hijab, maka hijab itu akan robek, pasti dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin sudah sebagian dibahas, sholawat itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Saya lanjutkan dulu di sini. Ala Sayyidina Muhammad. Sholawat itu ala terhadap Sayyidina Tuhan kami Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwa yaitu afdol asma'ihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad itu adalah nama yang paling agung, nama yang paling utama. Wal musamma lahu bidzalika, siapa yang memberi nama Muhammad? Wal musamma, yang memberi nama lahu bidzalika jadduhu Abdul Muthalib. Jadi yang memberi nama Muhammad itu siapa? Kakeknya. Siapa kakek Nabi Muhammad? Yaitu Abdul Muthalib. Bisabiin, pada hari ke-7 wiladatihi, kelahirannya. Maka sekarang sudah masuk bulan apa Pak? Maulud. Jadi ada maulud, ada maulid. Apa perbedaannya? Sebetulnya bahasa saja. Maulud, maulid. Kalau maulud itu nabinya, bayinya, itu maulud. Kalau maulid dari lid, latalid, maulidun, maulidun, miladun. Itu hari kelahirannya. Berapa? 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal itu namanya apa? Maulid. Kalau nabinya yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal itu namanya Maulud. Ada muludan. Ada maulid, maulud, muludan. Itu beda Pak ya. Nanti jangan sampai kok bid'ah, dolalah, neraka gitu ya. Makanya saya itu sering, Pak boleh, Islam itu indah lah, dan tidak sekejam bid'ah, dolalah, neraka gitu. Jangan sampai terkontaminasi pemikiran kita dari berbeda pemahaman, bid'ah, dolalah, neraka gitu. Maka saya ajak, Bapak boleh tidak? Boleh. Marhabaan boleh tidak? Boleh. Jadi kan adem Pak Islam itu ya, tidak bid'ah, dolalah gitu kan. Nah itu. Jadi maulid itu tanggal 12 Rabiul Awal. Maulud, ada juga muludan. Pak, kalau ngajinya seminggu sekali namanya apa? Mingguan, gitu ya. Gitu kan orang Sunda mah gitu, Pak. Ngajinya sasasih sakali, sasihan, bulanan gitu ya. Ngawasna dina dinten salasan, istilah itu teh Pak. Ngajinya pada hari Rabu, reboan. Orang makin pada kamana ece, pada reboan. Padahal ngaji pada hari Rabu, gitunya. Kalau ngajinya pada bulan Mulud, ngaji pada bulan Mulud namanya teh. Nah, kudu cek caku istilah. Dari jero nama ngaji kene ngaji, ya kan di dalamnya mah ngaji. Makanya ingat Pak, saya dulu kalau maulud kan ada peringatan maulid, ada peringatan mauludnya, istilah nama upami ayam muludan. Anak-anak itu Pak ditampilkan membaca silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak masih ingat tidak Pak? Nabi urang sadayana Muhammad jenenganana kepo Bapak. Enggak pada apa orang tua dahulu. Bapak ini generasi keberapa? Saya itu ingat Pak dulu. Nabi urang sadayana Muhammad jenenganana saebu dipekertina turutaneun sadayana. Itu Pak ya? Tidak hafal Pak ya? Subhanallah. Saya itu dididik oleh guru saya seperti begitu Pak, untuk menghafalkan tentang silsilah Ibuna Siti Aminah
Sayyid Abdullah dibabarkeun di Mekah tahun gajah, kalau tidak salah seperti begitu. Itu Pak dulu seperti begitu Pak, gitu. Sehingga saya hafal sekali rundayan siapa Nabi Muhammad SAW. Ternyata guru saya karena anak kecil itu Pak, ya karena kan mindsetnya apa, pemikirannya masuknya apa jernih, sehingga para ulama dahulu mengajarkan ilmu kepada anak itu dengan hafalan, gitu Pak. Ngaji saja Pak. Ari Bapak dulu ngaji zaman nukumah apa? Alif Jabar Dulu kan alif, ba, ta, sa, jim, dal, ha, kho. Jadi bukan a, ba, ta, sa, ta. Enggak seperti begitu. Makhorijul huruf Pak yang dikeluarkan. Belajar makhorijul huruf hanya sampai 1 bulan Pak. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, da, ro. Oh, sampai begitu Pak. Tidak seperti sekarang sudah ada metode praktis pembelajaran. Kita dulu tidak Pak. Padahal mungkin orang tua saya sama dengan orang tua Bapak, dengan Bapak umurnya sekarang, karena 60 tahunan gitu. Tapi saya ingat sekali gitu ajaran didikan orang tua dan guru-guru saya ngaji itu seperti begitu Pak. Kemudian kalau sudah bisa makhorijul huruf, alif cenah di topian jadi a. Kemudian di bawah i janten u. A, I, U itu Pak ya. Ba, bi, bu, ta, ti, tu. Itu Pak seperti begitu. Kemudian tanwin, an, in, un. Nah setelah itu dieja. Ba, sin, pai, jr, bis, mim, elam, tasdid, jr, mil, lam, jabar, la, ha, jr, hi, bismillah. Bapak tidak ngalamin itu? Subhanallah, orang kota sih Bapak, saya orang lembur. Alif, lam, pai, jabar, al, ha, mim, pai, jabar, ham, dal, ps, du, alhamdu, lam, tasdid, jr, lil, lam, jabar, la, ha, jr, hi,